bagian awal buku ya, karena Anda langsung mulai di tengah, khawatir ada poin-poin yang penting yang harus Anda tahu tapi belum saya sampaikan. Jadi buku ini tentang membangun paradigma baru tentang Al-Quran dari perspektif-perspektif yang selama ini tidak terpikirkan oleh mungkin seorang ilmuwan Muslim. Bahkan seperti Anda, seperti saya, memahami Al-Quran itu kan terlalu suci. Ya, betul, Quran itu suci. Tapi Quran itu kan berbicara dengan bahasa manusia. Quran itu berbicara dengan bahasa peradaban yang ada di masanya. Karena itu, Quran nggak mungkin terputus koneksinya dengan apa yang ada di zaman itu. Oleh karena itu, pasti ada link gitu, hubungan antara Quran dengan yang ada di masa itu. Coba seperti bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, itu terpengaruh oleh bahasa Cina, misalnya gua, lu, kan Anda bilang gope, itu kan dari Cina tuh. Karena kita kalau belanja di pasar ketemunya orang Cina bilang gope, cepet gitu kan, nah, kenal lah. Akhirnya masuklah bahasa mereka. Tapi di pasar yang lain ada yang jualan orang Arab. Orang Arab kalau jualan misalnya di hari tertentu, hari Minggu, hari Jumat disebut pasar Jumat. Hari Senin maka disebut pasar Senin. Isnin kan bahasa Arab. Senin, Selasa, Arbi'a. Maka di Jakarta ada pasar Rebo, pasar Jumat, ada pasar apa lagi? Kalau di Tangerang ada pasar Kamis. Itu menunjukkan ada interaksi bahasa kita dengan bahasa mereka. Makanan. Anda suka makan bakso? Bakso bahasa Cina juga. Bakwan, apa lagi? Bakpao. Yang beda Mbak Yu itu asli orang Jawa ya. Lalu laki-laki kayak saya pakai celana. Ternyata celana itu dalam bahasa salah satu bahasa Melayu itu sirwal, gitu. Itu dari bahasa Arab. Anda menyebut kemeja panjang sampai ke bawah seperti ibu-ibu dengan sebutan gamis. Benar nggak? Gamis itu logat orang Yaman, komis, ko menjadi gamis. Berarti dulu ada orang yang jualan pakaian di pasar Tanah Abang dan dia keturunan Yaman, lalu menyebutnya gamis, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada interaksi. Interaksi paling cepat itu perdagangan, budaya, terus apalagi politik. Politik itu penting juga. Jadi bahasa apa saja yang berkuasa, yang muncul dalam bahasa kita, itu ada indikator mereka pernah menguasai kita, atau pernah berdagang dengan kita, atau pernah interaksi dengan bentuk apapun. Coba perhatikan ke layar Anda, saya mau coba buat beberapa ilustrasi. Nabi Muhammad SAW, beliau kan di Mekah ya, anggap saja ini Nabi Muhammad di Mekah. Bentar. Beliau ketika di Mekah lahir, di Mekah itu sudah ada yang kita sebut Ka'bah. Ya. Ka'bah itu bukan bangunannya aja yang berarti. Yang paling berarti dari Ka'bah itu ada dua. Ada dua yang paling berarti. Anda boleh catat ini ya. Ini nanti jadi teori. Pertama, tempat ini suci, berarti ini pusat agama. Nah, kita sebut tempat suci. Lalu apa yang paling menarik dari Ka'bah? Anda kalau ada orang pulang dari sana, Anda minta air Zam-Zam, bukan? Air Zam-Zam, nah, maka ada teori namanya teori the water. Ya. Ini jadi teori loh. Air. Anda butuh minum kan? Saya butuh minum.
Sekarang yang dominan di negeri kita aqua. Aqua ini milik Prancis. Berarti ada dominasi perdagangan Prancis di negeri kita. Air, ya. Maka nanti dibangunlah dari dua teori ini. Satu, ini. Dua, ini. Apa teorinya ntar? Pertama, teori tentang Nabi Muhammad itu lahir di negeri yang merupakan pusat agama. Anda coba pergi ke Sunan Ampel atau Syarif Hidayatullah, sebelum sampai di kuburan suci, itu banyak orang dagang nggak? Benar ya? Jadi di mana ada tempat suci, di mana ada tempat pusat agama, maka di situ ada trading. Ada trading di situ. Ada perdagangan. Terus apa lagi? Kalau orang dagang, ada tempat suci baru, maka berarti ada pertemuan, interaksi antara bangsa-bangsa, suku-suku. Nah, Mekah itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan dibayangin Mekah itu padang pasir doang, ya, gunung-gunung, enggak. Ini spesial. Ini suci. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini baru Anda bayangkan. Arab itu padang pasir, padang pasir, padang pasir aja nih. Karena ada Madinah di sini nih. Kalau orang di padang pasir yang dicari tempatnya apa? Tempat yang ada sumber mata air. Dan satu-satunya sumber mata air yang tidak pernah berhenti di alam semesta itu adalah terutama di Arab sana, di Jazirah Arab, itu adalah Makkah yang ada Ka'bah di sana. Maka berkumpullah. Jadi kalau ada orang datang nih dari sini, ada orang datang dari Yaman, datang, tinggal di sini. Nanti ada lagi orang datang dari ini, datang dari tadi Irak, ya, ini Irak, ini datang dari Syam. Mereka tinggal, jadilah bertambah. Kalau udah ketemu kawin, punya anak, jadilah suku bangsa Makkah. Nah, Nabi lahir dalam kondisi seperti itu. Maka muncullah nanti teori mengenai trading atau apapun, ya. Terus selain itu apa? Kalau orang ngumpul-ngumpul berarti ada pertukaran bahasa tadi, ya. Nah, berarti ada nanti selain daripada air, berarti ada bahasa, makanan, minuman, dan lain-lain, ya. Itu masuk semua. Orang di Arab nggak ada jahe kok. Jahe bisa muncul dalam Al-Quran kan? Pisang kan nggak ada di Mekah. Kok ada pisang di dalam Al-Quran? Nah, berarti ada interaksi dengan orang-orang Nusantara. Jadi orang Nusantara dulu jualan sampai ke sini. Kita kan dari sini nih, Indonesia di sini, Indo. Kita dulu berlayar, sampailah ke negeri ini. Orang-orang Melayu lah, ya, orang-orang baik Malaysia ataupun Singapura, Brunei kan dulu sama, disebutnya Jawi. Disebut Jawi. Atau disebut Hind. Kita ini juga disebut bagian dari Hindia atau Aksal Hind. Maka kalau ada benda-benda yang Nabi sebut sebagai obat dari India, itu bisa jadi kita juga, ya. Oke, si pengarang nanti akan mencoba mengarahkan ke sini, ya, mengarahkan ke arah sini. Maka muncullah banyak kajian-kajian, ya. Nah, ini biar Anda paham bahwa nanti akan ada yang bahas tentang bahasa, ada yang tentang mungkin makanan-makanan, ada yang bahas tentang trading, ada yang bahas sastra, macam-macam. Itu nanti ketemu di buku ini. Di sini kan ada sejarah. Kalau ada sejarah berarti ada date, ya, bukan artinya kencan kalau date. Date artinya penanggalan. Karena tadi ada yang salah menerjemah di kelas sebelumnya. Dating artinya berkencan gitu. Padahal artinya adalah penanggalan. Nah, penanggalan kapan masuknya, kapan datangnya, itu akan mempengaruhi Quran. Quran yang turun di Madinah, di Mekah, Nabi kemudian pindah ke Madinah, pindah ke sini nih, akan berbeda. Maka muncullah istilah penanggalan. Maka ada Madinah.
ya. Nanti ada teori-teori seperti sana. Dulu orang-orang orientalis cenderungnya kalau mengkaji Quran nggak seperti itu. Mereka langsung klaim aja bahwa Al-Quran itu terpengaruh dari Yahudi gitu ya. Ada yang terpengaruh dari Nasrani. Nanti saya jelaskan kalau ada waktu siapa aja tokohnya, apa yang dia katakan ya tentang Quran itu pengaruh oleh agama-agama lain. Namun itu sudah dibantah dan sudah ditolak cara-cara seperti itu oleh pengarang buku ini, tapi dia menemukan metode baru untuk mengungkap hubungan antara Al-Quran dengan semuanya. Oke, ini boleh Anda save, silakan Anda screenshot. Oke, saya tutup ya. Silakan dimulai siapa yang mau presentasi. Berapa Baik, orang? Assalamualaikum. Ada 7 orang, Pak, tapi yang satunya nggak hadir. Baik, ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas IAT 7B akan mempresentasikan hasil translate kami. Yang pertama dari Fatinah Billah. Dipersilakan. Halaman berapa? 425. 425. Baik. Muti tolong langsung diterjemahnya, Muti. Oh ya, kembali Anda bahas tentang itu ya, Noldek ya. Iya, Bapak. Ya, Pak. Noldek, Mekah, dan Madinah. Nah, biar nyambung, diingetin aja. Ya, ya silakan lanjut. Baik. Dari halaman sebelum-sebelumnya itu, Nicolasina itu menjelaskan bahwa kronologi Noldek itu dibagi menjadi periode Mekah, tengah, Mekah awal, tengah, dan akhir. Pembagian ini tuh mungkin bisa dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih banyak yang dapat dipahami sesuai tahap perkembangan tekstual dan berurutan. Diambil dari contoh kelompok 1, contoh dari kelompok 1, di situ secara tekstual gaya bahasa dan struktur teks-teks itu begitu mirip sehingga kecil kemungkinan terdapat banyak variasi panjangnya ayat dan panjangnya teks keseluruhan dalam kelompok ini dapat diberikan makna kronologis apapun. Namun dari 15 surat yang dikelompokkan dalam kelompok 1 ini termasuk kelompok teks tematik. Pada poin A, surat-surat Mekah, yaitu surat Al-Fil dan Al-Quraisy. Kedua surat ini tuh berhubungan dengan masalah-masalah lokal yang ada di Mekah. Yang pertama itu perlindungan yang luar biasa terhadap Ka'bah dari pasukan Abraha, dijelaskan dalam surat Al-Fil. Kemudian dijelaskan kemakmuran yang diberikan Allah kepada orang-orang Mekah, dijelaskan dalam surat Al-Quraisy. Di sini Allah melindungi orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy sebagai balasannya diperintahkan untuk menyembah Allah, tetapi di sini mereka tidak mengindahkan. Nah, secara umum orang dikejutkan tidak ada catatan secara polemik atau konflik terhadap masyarakat Mekah kontemporer dalam surat-surat ini. Misalnya di mana teks-teks selanjutnya itu bisa menyebutkan bahwa orang-orang Mekah baik itu disebut dengan orang-orang yang beriman atau orang-orang kafir. Dalam surat Al-Quraisy ini dengan tegas berbicara tentang Quraisy tanpa membagikan mereka ke dalam kedua kelompok tersebut. Kemudian pada poin B itu pemberitahuan tentang penghakiman. Di sini dijelaskan dalam surat At-Tin, At-Takatsur,
Al-Ashr, Al-Humazah, dan Al-Ma'un. Pembahasan ini sangat kontras dengan poin A. 5 surat ini menjelaskan gangguan mendasar terhadap hubungan antara Allah dengan manusia, di mana manusia itu digambarkan sebagai kelompok yang tidak dapat diandalkan, tidak tahu berterima kasih, dan tidak patuh. Secara formal, teks-teks ini berisi dakwaan umum terhadap manusia, celaan terhadap pluralitas pendengar, yaitu dijelaskan misalnya dalam At-Takasur ayat 1-2, celaka pernyataan singkat tentang hukum eskatologis dan sumpah di awal surat yang ada di awal surat At-Tin dan Al-Ashr. Kemudian poin C yaitu gambaran eskatologis singkat yang dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, dan Al-Lahab. Keempat surat ini dapat dilihat sebagai uraian eskatologi singkat di poin B tadi. Keempat surat ini menggambarkan disintegrasi tatanan alam dan sosial yang ada dan pembentukan tatanan eskatologis baru yang didefinisikan secara ketat menurut kriteria moral. Secara moral, teks-teks ini menunjukkan tingkat kesinambungan tertentu dengan poin B tadi. Namun juga mengembangkan bentuk-bentuk sastra baru seperti klausa temporal eskatologis yang dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-6, Al-Adiyat ayat 9-11, dan Al-Qari'ah ayat 4-9. Kemudian pertanyaan didaktik, yaitu pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan itu yang dijelaskan dalam Al-Qari'ah ayat 2, Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu, dan ayat Al-Qari'ah ayat 10, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu neraka hawiyah itu, dan didaktik yang dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, dan surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Kemudian di poin D, ini surat-surat penghibur, di mana dijelaskan dalam surat Ad-Duha, Al-Insyirah, dan Al-Kautsar. Di sini itu terdapat kata-kata penghibur dan janji-janji yang ditunjukkan kepada sang utusan. Secara struktural itu dibangun dari peringatan tindakan rahmat ilahi di masa lalu yang diikuti oleh perintah etika dan agama Islam. Kemudian di poin yang kelima ini surat Al-Qadr. Surat ini itu menggambarkan bagaimana penegasan wahyu yang sering terjadi menjelang akhir surat multipartit yang lebih kompleks. Wetendak mengasumsikan bahwa surat ini itu diturunkan secara madaniyah, tetapi dilihat dari ciri-cirinya kembali itu surat ini itu lebih merujuk ke periode Mekah awal. Pernyataan awal dilihat dari surat Al-Kautsar dan An-Nuh, kemudian pertanyaan didaktik ma adraka ma dilihat dari Al-Mudaththir ayat 27, Al-Infitor ayat 17 dan 18, Al-Mutaffifin ayat 8 dan 19, At-Tariq ayat 2, Al-Balad ayat 12, Al-Humazah ayat 5. Dilihat juga dalam Quran Al-Qari'ah ayat 2 dan ayat-ayat yang umumnya pendek. Oleh karena itu secara penurunan surat Al-Qadr ini lebih dikategorikan di surat Makkiyah. Kemudian muncul pertanyaan lagi, dapatkah taksonomi sinkronik ini ditafsirkan dengan diakronik? Kemudian Nicholas Sinai itu berpikir setidaknya sebagian jawaban menjawab afirmatif atau setuju. Dalam membahas kemungkinan urutan kronologis surat-surat dari kelompok 1 dari teks-teks periode awal Mekah, seorang secara langsung menyinggung masalah yang banyak dibahas tentang apa yang disebutkan Richard Bell tentang awal aktivitas keagamaan Muhammad atau agama Islam. Dan kemudian pada tahun 1886 Snop Herbroniek telah mengamati bahwa inti tematik dari penyebaran awal Muhammad
bukanlah monoteisme dalam arti penegasan secara langsung bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, akan tetapi lebih kepada realitas penghakiman terakhir. Kemudian Bapak, ini teks selanjutnya anaknya tidak hadir, Bapak. Dibacakan atau bagaimana? Bolehlah dibacain aja biar nyambung. Sebuah import kontribusi besar untuk perdebatan ini dibuat pada tahun 1956 oleh Harris Berkelen, mempelajari The Lord Witted, yang menurutnya bacaan Al-Quran pertama adalah surat monotemik pendek, yaitu surat 93, 94, 105, 106, dan 108. Seperti yang ditunjukkan Berkelen, 5 teks ini tidak seperti surat-surat awal lainnya. Dapat direferensi eskatologis hampir sama sekali tidak ada, kecuali untuk surat 93 ayat 4. Dan bahwa topik keseluruhan mereka adalah rahmat dan bimbingan ilahi daripada penghakiman ilahi. Meskipun pengantar Berkelen berbicara agak tanpa komitmen tentang 5 surat Al-Quran yang lama. Menjelang akhir bukunya, dia menggambarkan kronologis yang lebih tepat ke kesimpulannya memungkinkan keberatan bahwa bimbingan ilahi hanya salah satu dari banyak aspek pengalaman asli Muhammad tentang Tuhan. Itu benar, tetapi ketika aspek ini sangat ditekankan pada surat dari usia tua yang tak terbantahkan itu, pasti sangat istimewa dan menyenangkan. Penting secara mendasar. Secara struktural itu lebih lanjut. Lebih penting daripada keyakinan akan imbalan dan hukuman. Karena dewa harus menjadi kenyataan sebelum dia bisa muncul sebagai hakim. Dan usia surat tampaknya mengungkapkan kronologis prioritas juga. Namun gagasan Berkelen tentang sekelompok 5 surat petunjuk dengan pandangan teologis umum bermasalah karena 5 teks dia analisis olehnya dalam kenyataan jauh ke dalam 2 kelas yang sangat berbeda. Sementara Quran surat ke-93, 94, dan 108 adalah ayat individu utusan di antara 2, yaitu surat ke-94 dan 108. Dirumuskan dalam bentuk orang pertama jamak. Quran ke-105 dan 106 adalah pembangkitan orang ketiga dari aspek-aspek penting dari komunikasi sejarah kota Mekah. Apabila 3 surat pertama banyak lebih berkesinambungan, baik ke bentuk maupun isinya dengan Al-Quran, selanjutnya teks surat ke-93 setidaknya mengandung sindiran terhadap masalah eskatologi, pahala, dan hukuman. Lanjut. Sedangkan alamat utusan semacam itu dapat ditemukan di surat ke-93, 94, dan 108. Kemudian menjadi stok elemen bagian penutup dari banyak surat. Oleh karena itu, sulit meyakinkan untuk mendalilkan bahwa Quran ke-93, 94, dan 108 karena perspektif teologi umum mereka harus mendahului semua yang lain lebih awal teks Mekah. Karena Tuhan tampak sama pedulinya untuk meyakinkan dan menghibur utusannya di dalam surat selanjutnya. Di sisi lain, Quran surat ke-105 dan 106 benar-benar menunjukkan beberapa tanda diskontinuitas yang luar biasa dengan surat-surat Mekah awal lainnya. Pertama-tama, pandangan mereka sangat mencolok. Mereka fokus secara eksklusif pada Mekah dan Quraisy, sedangkan pandangan teks-teks Mekah awal lainnya ditandai dengan antropologis generalisasi dan mencakup sapuan sejarah yang luas, mulai dari
orang-orang Arab seperti apa itu? Dan hingga tokoh-tokoh Alkitab seperti Ibrahim dan Musa. Parokialisme ini bahkan meluas ke presentasi tentang Tuhan sendiri. Dia adalah penguasa rumah ini. Dijelaskan dalam Quran ke-106 ayat 3, yaitu semacam dewa pelindung Quraisy daripada pencipta universal dan menilai. Kedua, seperti yang telah ditunjukkan dalam berbicara tentang Mekah dan penduduknya, kedua surat ini mengadopsi penegasan yang luar biasa. Nada suara yang tampaknya mengejutkan, mengingatkan tuduhan yang melengking tentang manusia pada umumnya dan kaum kafir Mekah pada khususnya, yang dapat ditemukan dalam awal periode Mekah lainnya. Dalam Quran ke-105 dan 106, oleh karena itu benar-benar menampilkan diskontinuitas tentang tertentu yang mencolok dengan sisa-sisa surat Mekah awal. Dan kemudian pada bagian-bagian ini kontinuitas mungkin sulit untuk diakomodasi kecuali dengan mengasumsi bahwa dua teks yang sedang dibahas secara kronologis mendahului semua teks lainnya bacaan Al-Quran. Dengan demikian tampaknya masuk akal untuk menerima setidaknya 1/2 dari hipotesis Birkeland dan melihat pengelompokan A sebagai pengelompokan yang didahului ters B, C, D, dan E. Mengenai Oke, langsung aja ke next. Siapa selanjutnya? Siapa selanjutnya? Lina Hilmatunida. Dipersilakan. Ya, boleh, Lina. Jadi surat-surat resmi ini merupakan pernyataan wewenang yang penting. Jika penilaian umum dari kelompok D dan E diterima itu menarik untuk melihat adanya metawaci yang sah di dalamnya sebagai posterior ke A, B, dan C. Untuk penafsiran masalah otorisasi tampaknya berasumsi bahwa pesan eskatologis yang disahkan sebagaimana dirumusinya B dan C di atas telah menemukan perantangan dan keberatan. Jadi, bentar, Lina. Langsung saja ke nomor 3 itu, intra-Quranic interpretation. Yang poin 3, Pak. Ya. Baik. Poin 3 ini merupakan poin dari lanjutan yang kemarin ya. 3, intra-Quranic, penafsiran Abraham dan pernyataan putranya. Jika upaya saya untuk menyatakan kasus Noldek untuk perspektif evolusi pada Al-Quran adalah suara, maka asumsi yang terlibat dalam membaca kumpulan tulisan Al-Quran sebagai dampak sastra dari proses sejarah yang bertentangan dengan membaca, seperti Madigan, bahwa menolak perbedaan apapun secara kronologis tidak diragukan lagi seperti yang mereka lakukan baru-baru ini. Di bagian terakhir kertas ini saya akan mencoba untuk memberikan contoh spesifik untuk apa yang benar-benar prosesor membaca Al-Quran. Mungkin terlihat seperti ini adalah hal-hal yang umum dari tradisional. Pengetahuan orientalis bahwa Al-Quran entah bagaimana dapat ditafsirkan sebagai cermin keadaan sejarah kehidupan dan waktu Muhammad dan para pengikutnya. Ide yang mendasari ini tentu saja asumsi bahwa semacam hubungan dapat didirikan antara teks Al-Quran dan lingkungan di mana ia datang. Menjadi sebuah asumsi yang bagi pikiran saya adalah sempurna, tidak bisa diterima. Bagaimanapun metode yang dianjurkan untuk menekankan bahwa Al-Quran mungkin tidak hanya memiliki pasif mencerminkan peristiwa kontemporer, akan tetapi juga aktif membentuk mereka dengan mengolah kembali dan mereka menafsirkan kembali. Dengan demikian, pengikutnya untuk mengadopsi cara tertentu untuk berinteraksi dengan mereka. Saran bahwa pembacaan prosesual dari teks-teks Al-Quran melibatkan pembentukan semacam hubungan antara teks-teks ini dan konteks historis mereka yang asli.
daripada memilih secara eksklusif internal atau kasusastraan. Penafsiran buku-buku ini bukanlah sesuatu yang inovatif, akan tetapi ada dimensi lain dari pembacaan prosesi yang tampaknya kurang benar. Tidak hanya seseorang harus membaca surah yang diberikan berdasarkan konteks sejarah kontemporer, akan tetapi seorang juga harus dengan hati-hati menjelajahi kemungkinan bahwa itu mungkin terjadi, itu mungkin berdiri dalam hubungan interpretatif dengan beberapa surah sebelumnya. Sudah, Pak. Lanjut. Ya, lanjut, silakan. Baik. Untuk menegaskan hal ini, pertama-tama saya akan berargumen bahwa teks-teks Al-Quran tidak ditolak setelah pertama kalinya mereka membacanya. Sebagai produk sastra, sekali baca seperti pidato atau khutbah pada umumnya. Tetapi terus beredar dalam komunitas pengikut ajaran Muhammad. Dengan demikian akan masuk ke dalam pemahaman setiap wahyu baru. Hal ini dapat dilihat paling jelas dalam beberapa surat eskatologis yang dalam bentuknya yang sekarang mencakup apa jelas-jelas merupakan tambahan yang dimaksud untuk membatasi pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dirasakan suatu saat nanti yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Dan kasus yang dihadapi. Kedua ayat ini, Quran surat ke-84 ayat 25 dan Quran surat ke-95 ayat 6 adalah kasus yang dihadapi. Kedua ayat ini menunjukkan pengecualian mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh dari ancaman penghakiman eskatologi sebelumnya, dan keduanya menonjol sebagai perluasan selanjutnya berdasarkan panjangnya dan kata-kata formulanya yang serupa. Kemungkinan besar tuduhan kategoris manusia secara umum. Al-Insan Quran surat ke-95 ayat 4 yang merupakan karakteristik dan dari wahyu-wahyu awal Quran dipertimbangkan nanti. Setelah pengikut kecil berkumpul di sekitar Muhammad, lalu dibawa sejalan dengan dikotomi mukmin dan kafir yang dihasilkan dari konsolidasi Al-Quran. Tentu saja jadi pemikiran itu pasti berjalan. Mereka yang telah mengindahkan panggilan Muhammad tidak mungkin termasuk dalam pengumuman hukum Tuhan. Sama sekali tidak penting bagaimana penambahan-penambahan ini masuk ke dalam teks. Orang mukmin berpendapat bahwa itu adalah hasil dari beberapa wahyu, kemudian yang diberikan kepada Muhammad, di mana Tuhan sendiri yang mengurus pembaruan teks Al-Quran. Yang penting adalah fakta bahwa perluasan teks yang ada seperti itu hanya masuk akal jika teks itu terus dibaca dan dibacakan setelah diwahyukan pertama kali. Sudah selama kemunculan bertahap korpus Al-Quran, teks-teks yang ada harus mengandung perintah protokanonik dalam komunitas yang mengkristalkan di sekitar mereka. Mereka harus terus memainkan peran dalam kehidupan keagamaan para penganutnya. Kemungkinan besar dalam konteks peribadatan yang memastikan mereka cukup dikenal oleh orang mukmin dalam rangka untuk pantas dan perlu dibawa daripada hanya dibuang dan diganti dengan teks-teks baru. Ekstrapolasi pada bukti di atas untuk menghadirkan komunal yang berkelanjutan dan setidaknya beberapa wahyu, kami memiliki alasan untuk mengasumsikan habitus interpretatif sinoptik menyeluruh pada bagian dari pengikut. Makna surat tertentu pada saat dibacakan pertama kali pasti muncul dari perpotongan semantiknya, tidak hanya dengan realitas sekarang, tetapi juga dengan wahyu-wahyu Al-Quran sebelumnya. Sekarang poin yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah bahwa pemutakhiran teks-teks yang ada tidak harus berupa penyisipan ke dalam teks-teks itu sendiri. Itu mungkin juga terjadi melalui kebangkitan dan mengomentari surah-surah sebelumnya yang baru. Surah independen artinya fenomena pemutakhiran dan reinterpretasi tidak dapat dibatasi pada kasus-kasus interpolasi seperti yang telah dibahas di atas. Intinya, saya percaya mengandung ilustrasi yang saya usulkan untuk beralih ke beberapa narasi Al-Quran tentang Ibrahim dan pengumuman putranya. Kemudian dilanjut ke Junita. Selanjutnya yaitu hal yang paling penting untuk dicatat bahwa semua narasi lain dari bagian tengah surat secara eksklusif
berkaitan dengan contoh hukuman ilahi. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa dari ayat 31 dan seterusnya, bahwa Ibrahim menggambarkan hukuman yang telah Allah berikan pada orang-orang Lut yang di sini disebut hanya sebagai kaum mujrimun, dan pengumuman atau tafsir dari kelahiran masa depan anak Ibrahim sendiri. Bagaimanapun tidak menunjukkan murka Allah terhadap orang-orang yang berdosa, yang begitu menonjol dalam semua narasi lain dari surah. Mengingat ayat perikop yang segera mendahului perikop Ibrahim ayat 20-23, di mana penciptaan manusia secara singkat disinggung sebagai tanda kuasa Allah. Ayat 21. Dan narasi tafsir memberikan ilustrasi sejarah untuk kuasa penciptaan Tuhan yang tidak terbatas. Bagian pertama dari perikop Ibrahim dengan demikian merupakan tandingan dengan tema murka ilahi yang mendominasi bagian tengah lainnya. Dan itu berfungsi sebagai contoh kebenaran umum tentang kuasa Allah yang tidak terbatas untuk menciptakan. Selanjutnya, tafsir perikop muncul kembali 3 kali di Quran surat 15, 11, dan 29. Namun dalam teks-teks selanjutnya, perikop itu memperoleh makna baru. Hal ini ditemukan kembali sebagai media untuk menyelidiki secara naratif ketidaksesuaian loyalitas agama dan sosial yang seharusnya menjadi perhatian utama komunitas Al-Quran yang sedang tumbuh. Proses ini dimulai pada Quran surat ke-37 ayat 83, di mana narasi tafsir yang merupakan satu-satunya episode dari kehidupan Ibrahim yang Al-Quran yang telah disajikan sejauh ini dilengkapi dengan catatan tentang apa yang terjadi pada Ibrahim sebelum dan sesudah para malaikat memberitahu dia tentang kelahiran putranya di masa depan. Perikop Ibrahim dari surah itu berjalan sebagai berikut. Dan salah satu pendukungnya adalah Ibrahim ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang tenang, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya sendiri, "Apa yang kamu sembah? Apakah kamu menginginkan secara salah Tuhan-Tuhan lain selain Allah? Kalau begitu, apa pendapatmu tentang penguasa alam semesta?" Kemudian dia melirik bintang-bintang dan berkata, "Saya benar-benar sakit." Kemudian mereka berpaling darinya dalam pelarian, dan dia berbalik ke arah Tuhan-Tuhan mereka berkata, "Apakah kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak menjawab?" Kemudian dia melanjutkan untuk memukul mereka dengan tangan kanannya. Kemudian mereka datang ke arahnya dengan tergesa-gesa, dan dia bersabda, "Apakah kamu menyembah apa yang kamu tanam, padahal Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan?" Mereka berkata, "Bangunkan dia tumpukan kayu," dan mereka melemparkan dia ke dalam tungku. Mereka mendoakannya agar dia sakit, tetapi kami menurunkannya ke tingkat yang paling rendah. Dan dia berkata, "Aku akan pergi ke Tuhanku, dia akan membimbingku. Tuhan, beri aku anak yang soleh." Ya, Jadi, lanjut ke itunya. Ke paragraf setelahnya aja. Dengan terjemahan aja kan, Anda kan sudah tahu ceritanya. iya, Pak. Ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fatma Mutiah. Oke, silakan. Oke, selanjutnya secara keseluruhan Quran surah 37 yaitu surah As-Saffat lebih banyak membahas tentang penyampaian Tuhan atas pemberi peringatan, yaitu dalam hal ini adalah nabi-nabi, dan tentang hambanya yang ikhlas daripada nasib mereka yang diperingatkan. Ini pasti menjadi alasan kenapa cerita Nabi Yunus kafir, tetapi dengan konversi mereka termasuk dalam siklus narasi menjadi bagian tengah topik utama, bahwa pengampunan atau rahmat Allah terhadap kaum mukmin menjadi tema utama yang digarisbawahi oleh pembatasan di bagian tengah surah, yaitu sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dia benar-benar termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Pada ayat 80 sampai 81, 110, 111, 121, 122, 131 dan 132. Dan dengan fakta bahwa hamba-hamba Allah yang ikhlas, yaitu ibadallahil mukhlasin, ayat 40, 74, 128, 160, 169 adalah fokus utama dari ketiga bagian surah tersebut. Cerita Ibrahim juga berfungsi untuk mengilustrasikan keajaiban pertolongan Tuhan
kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Quran Surah As-Saffat menggambarkan Ibrahim sebagai seorang hamba yang mempercayai satu Tuhan saja dan tidak berkompromi, yang telah membinasakan berhala kaumnya dengan licik, dan setelah itu diselamatkan Tuhan dari kematian di atas tiang tungku maksudnya. Kemudian Ibrahim berdoa untuk diberikan seorang anak yang beriman pada ayat 100-nya. Dengan mungkin sebagai ganti rugi atas kehilangan ayah dan kaumnya. Nah, sekarang di ayat selanjutnya, ayat 101, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Fabasyarnahu bighulamin halim. Merupakan kutipan hampir kata demi kata dari sebuah potongan ayat tabsyir dalam Quran surah 51, yaitu surah Adz-Dzariyat ayat 28. Fabasyyaruhu bighulamin alim. Kebetulan ini benar-benar bukan sesuatu yang tidak disengajakan. Apalagi kalau kita ingat kembali kesimpulan awal bahwa terdapat alasan mengemukakan apa yang saya istilahkan sebagai makna ringkas dari kebiasaan pengikut Muhammad untuk setiap pendengar yang sudah akrab dengan wahyu-wahyu Al-Quran sebelumnya. Quran Surah As-Saffat ayat 101 dengan merujuk kepada narasi tabsyir menggunakan seluruh bagian dalam Quran Surah 51 yaitu Adz-Dzariyat ayat 44, dan dengan demikian berfungsi membaurkan ke dalam kerangka biografis yang lebih luas dari Quran Surah As-Saffat. Istilah dari penerimaan teks oleh pendengarnya secara langsung, efek yang dihasilkan oleh pembangkitan seperti itu adalah sama seperti ketika tabsyir perikop dalam Quran 51 itu sendiri telah diperluas dengan penambahan. Untuk semua maksud dan tujuan, kemudian tabsyir perikop dari Quran Surah Adz-Dzariyat seharusnya dianggap sebagai bagian dari Quran Surah As-Saffat, meskipun teks sebelumnya tidak direproduksi dari awal hingga akhir, hampir mengutip kata demi kata dari salah satu ayat inti sebagai pengganti. Dalam beberapa hal, Quran Surah As-Saffat mengintegrasikan tabsyir ke dalam kisah Ibrahim lebih jauh. Sudah terlibat dalam penafsirannya, banyak cara yang sama, kemudian tafsir sastra menyajikan konteks terjadinya sejarah dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa pandangan baru tentang Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 24 yang dihasilkan dari pencantuman ke dalam Quran Surah As-Saffat? Nah, pertama-tama cerita Ibrahim menghancurkan berhala yang mendahului tabsyir, menjelaskan mengapa Ibrahim layak dianugerahi seorang anak meskipun istrinya sudah tidak subur dan dengan usianya yang sudah lanjut. Dengan memutuskan hubungan dengan ayahnya sendiri dan para penyembah berhala, dia telah memutuskan semua ikatan sosial dan ikatan persaudaraannya hanya demi Tuhan. Ibrahim telah menjadi orang yang terasingkan dari agama terdahulu, dan dengan demikian menggambarkan situasi di mana para pengikut Muhammad pasti menemukan diri mereka sebelum hijrah. Tabsyir dari bagian Quran Surah Adz-Dzariyat yang awalnya hanya difungsikan sebagai pendahuluan hukuman bagi kaum Lut, yang berfungsi untuk menggambarkan ketidakterbatasan kekuatan Tuhan dalam penciptaannya, sekarang memberikan makna tambahan bahwa hal itu menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan mungkin menuntut untuk melepaskan kedudukan sosial politik seseorang sebelumnya. Tuhan pada akhirnya akan mengangkat kembali hambanya yang ikhlas kepada kedudukan sosial yang baru yang sesuai dengan ketauhidan. Faktanya, kehilangan Ibrahim terhadap ayahnya menjadi ganti rugi seorang putra yang soleh, yang artinya pasti termasuk tidak adanya penyimpangan agama. Dengan demikian, menyampaikan impian sosial di mana kepercayaan pada satu Tuhan, seperti yang dituntut oleh Al-Quran, tidak lagi mengasingkan seseorang dari keluarganya, temannya, dan rekan bisnisnya. Kemudian ini bertentangan dengan latar belakang yang penting dari cerita kedua Ibrahim, yaitu upaya pengorbanan putranya. Ini harus diukur. Di sini, khayalan sosial keagamaan dimanipulasi oleh bagian pertama secara radikal menjadi pertanyaan, hanya untuk diberi konfirmasi tambahan kemudian. Tuhan, jadi kita dibuat memahami ayat 102,
telah memerintahkan Ibrahim untuk membunuh putranya sendiri untuk mendamaikan kesenjangan sosial dan agama yang digambarkan sebelumnya. Tidak mungkin ada cara yang lebih tajam untuk menarik pesan inti dari Quran Surah As-Saffat ke dalam pertanyaan daripada dengan memasukkan pengikatan Ibrahim terhadap putranya. Apakah Tuhan tidak berkomitmen untuk memberkati hambanya yang ikhlas, sebagaimana seluruh surah tidak bosan untuk mengulang? Mengapa dia menempatkan hambanya yang ikhlas, Ibrahim, melalui ini? Tentu saja, seseorang mungkin menjawab sederhana bahwa Tuhan hanya melihat Ibrahim pantas untuk diuji sekali lagi. Nah, jadi bertentangan antara cerita yang pertama tadi, bahwasanya anak itu sebagai ganti rugi dari kehilangan ayahnya. Nah, di cerita kedua malah anaknya disuruh untuk dikorbankan. Jadi menurut dia ini adalah bertentangan seperti itu. Lanjutnya akan dijelaskan oleh RP Nurjana. Selanjutnya, sewaktu tekanan mulai timbul, ceritanya mengatakan Ibrahim siap untuk mengulangi pengorbanan sosialnya yang dulu demi Allah dan hanya karena kesetiaan yang terus-menerus dan tak tergoyahkan kepada Tuhan inilah dia layak untuk rekonsiliasi sosial dan agama yang dilambangkan oleh putranya. Selanjutnya, ada aspek yang lebih lanjut Al-Quran seperti sumber-sumber rabanik yang digali oleh Speyer dengan susah payah menekankan bahwa putra Ibrahim menyetujui apa yang ayahnya rencanakan seperti dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ibrahim dan putranya juga mengakui bahwa ketaatan kepada Tuhan harus didahulukan daripada kesetiaan manusia dalam segala hal. Dalam Quran Surat As-Saffat ayat 100, Ibrahim meminta seorang anak yang soleh kepada Tuhannya. Selanjutnya, secara fungsional tidak ada perbedaan esensial antara memperbaharui wahyu dengan cara interpolasi, menafsirkan kembali makna teks, atau menggunakan diksi bersama. Kemudian, sebuah proses membaca Al-Quran dengan demikian harus memperhitungkan, tidak hanya diberikan hubungan surah dengan konteks historis asalnya, tetapi juga hubungannya dengan kumpulan wahyu yang sudah ada untuk membuka setiap kemungkinan peran interpretatif intra Al-Quran yang mungkin dimiliki. Sudah, Pak? Oke, ya baik. Ya, agak lumayan bagus terjemahan Anda semua. Jadi Nikolai Sine ini bacaan tafsirnya lebih jago dari anak Iki lah ya. Karena dia mencoba melihat intra-Quranic interpretation. Jadi dia membandingkan antara satu penafsiran dengan, jadi ada teks Nabi Ibrahim terputus dari keluarganya karena dia menghancurkan Tuhan-Tuhan dari kaumnya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia digantilah dengan anak. Begitu dalam kitab tafsir. Jadi kitab tafsir menyebutkan bahwa Allah mengganti dengan anak meskipun istrinya sudah tua dan mungkin pernah diklaim mandul. Tapi setelah itu, kalau versi mereka kan yang lahir itu Ishak. Jadi kalau versi mereka yang lahir itu Ishak bukan Ismail. Jadi yang diminta untuk disembelih itu adalah Ishak. Itu ya. Dan itu bukan penafsiran mereka aja. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir Tabari juga mengatakan hal yang sama. Jadi bagi dia yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Lalu kemudian muncul penafsiran baru lagi yang maka disebut intra ya. Barangkali Ibrahim yang tadinya sudah dihibur tafsir itu penghiburan maksudnya. Kemudian diuji lagi, setelah diuji lagi. Setelah dikasih anak, keputus dari saudaranya, keluarganya, kemudian diuji. Dikasih anak, diuji, kira-kira begitu. Ya. Ini yang kemudian menjadi perhatian daripada Nikolai Sine. Tapi ada yang kata-kata menarik yang saya lihat tadi bahwa
dia mengakui bahwa di dalam Al-Quran itu ada teks, ada keterangan mengenai sejarah sebelum Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Sejarah itu mengenai sejarah tauhid itu tidak ada di kitab Bible ya, Perjanjian Lama ataupun yang baru. Jadi dia mengakui ada something new, ada sesuatu yang baru di dalam teks ini. Bagi saya Nicolas Sine ini sebagai seorang Barat, orientalis, revisionis, dia sudah mulai menggelitik kita. Artinya dia nggak lagi ngomong yang aneh-aneh terhadap Quran ini berarti dipengaruhi oleh Bible, nggak. Tapi dia sedang menghubungkan Quran dengan budaya yang ada di zamannya. Bahwa Ibrahim diceritakan begini, Nabi Muhammad diceritakan begitu, gitu ya. Kira-kira Nabi Muhammad dan Ibrahim ini persamaannya apa? Ternyata persamaannya kalau Nabi Ibrahim tadi dibakar, diusir, itu persamaannya adalah dengan Nabi Muhammad waktu di Mekah. Jadi dia mencoba mencari korelasinya. Kalau Nabi Muhammad masih punya pengikut beberapa orang, Nabi Ibrahim cuma sendirian doang. Gitu. Jadi semacam tafsir, ini penghibur, kamu jangan lemah lah, hai umat Muhammad, kamu banyak kok. Ibrahim sendiri aja bisa gitu. Itu dia mencoba. Dan saya melihat Nicolas Sine sudah memperlakukan dirinya sebagai seorang penafsir di sini. Itu yang menarik. Dan dia kemudian mendetailkan kalam-kalam dari Noldek. Jadi kalau boleh disimpulkan di sini, Anda silakan tulis sendiri aja bahwa Nicolas Sine memperkuat asumsi dari Noldek, tapi tidak mengambil sisi yang lain, yaitu pengaruh dari tradisi Yahudi ke dalam Al-Quran. Itu dia nggak ambil. Dia cuma ingin mengkaitkan dengan Bible dan mengkaitkan dengan tradisi yang ada, lalu mencari meaning, mengambil meaning, mengambil makna itu yang khas daripada Nicolas Sine, dan ya udah kayak jadi tafsir maudhu'i, mirip-mirip tafsir maudhu'i. Mungkin Anda pernah ngambil ada mata kuliah tafsir maudhu'i nggak? Belum? Atau baru pada metodologi ya? Nah, nanti Anda kalau S2, S3 itu ada mata kuliah khusus tentang cara menafsirnya, lalu metodologinya, lalu prakteknya. Nanti bisa dilakukan waktu S2. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan di situ? Atau cukup? Saya Pak, izin bertanya. Ya. Oke, silakan. Nah, kalau tadi kan yang Bapak bilang mereka sebagian ada yang berpendapat bahwa yang minta disembelih itu Ishak. Nah, kan padahal kan di teks yang kita baca kan maksudnya sebagai ganti rugi itu yang digambarkan itu kan Nabi Ismail. Lalu apa? Kenapa mereka menganggap Ishak? Apakah ada pendapat yang lain gitu, Pak? Oke, ini saya tulis ya, biar ada gambaran. Siapakah yang disembelih? Az-zabih, ada istilahnya az-zabih. Maka Anda harus hati-hati dengan kata az-zabih ini. Ini dipakai oleh orang Taliban, namanya zabih. Zabihullah. Karena dia keturunan Israel. Jadi Taliban sekarang ini dia keturunan Israel. Cuma bukan Yahudi murni gitu ya, Israel aja. Ada istilahnya lost tribes of Israel. Kabilah al-mafqudah, kabilah yang hilang. Siapakah az-zabih yang disembelih? Di sini ada perbedaan ahli tafsir di kalangan kita ya. Ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, jadi ini ada yang dia menggunakan Israiliyah sebagai pertimbangan penafsiran. Muncullah nanti At-Tabari. At-Tabari dia mengatakan az-zabih itu adalah Ishak atau Esak ya. Tapi penafsiran yang umum kalangan teolog, Tabari ini kan seorang dia tarikh mu'arikh ya. Dia seorang mu'arikh, ahli sejarah. Dan dia seorang muhaddis juga. Mu'arikh iya, muhaddis iya.
Unik juga beliau ini. Tapi dia bukan seorang teolog. Nah, ada tafsir-tafsir teologis seperti Baidawi, Ar-Razi, ya. Ini bukan Ar-Razi saya loh ya. Ini cenderung kepada Ismail, gitu. Nah, perbedaan ini sebenarnya tidak masalah, kan? Yang penting dua-duanya sama-sama gak jadi disembelih, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi Anda kalau mencari tafsir-tafsir mereka, ini fakta yang muncul. Berarti klaim bahwa yang disembelih itu Ishak bukan hanya penafsiran yang dipakai di kalangan ahlu kitab, tapi juga diterima oleh sebagian mufassir muslim seperti Al-Imam At-Tabari. Gitu, Fatimah ya. Ya, terjawab atau belum? Sebenarnya maksudnya kan pendapat mereka gimana ya Pak? Gimana ya? Argumen yang mendorong mereka untuk berpendapat Itu Ishak. Ya. Ya sederhana, mereka kan nggak suka sama Siti Hajar. Oh gitu. Hajar itu orang Mesir, budak perempuan, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Dalam sejarah mereka tidak dinikahi, tetap jadi budak. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu orang Arab tidak dihormati oleh orang-orang Yahudi? Sederhana aja. Karena mereka menganggap ini sons of servants. Anak dari budak, keturunan budak. Gitu. Masa anak budak jadiin sesuatu yang spesial dalam Alkitab gitu. Ya, terjawab ya? Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Apa udah lapar? Kayaknya Anda udah lapar semua nih ya. Saya juga lapar soalnya. Baik, nanti setiap kali masuk, biar Anda fresh, mungkin 10 menit pertama saya akan menjelaskan, memetakan apa yang kita baca ya, atau apa yang perlu biar tidak Anda tidak kosong aja, karena ada keluhan saya waktu saya S1 dulu. Presentasi, dosennya ngomong dikit, selesai gitu. Kita nggak suka begitu juga. Yang saya mau, nanti Anda juga dapat sesuatu dari saya, dapat sesuatu dari buku, dapat sesuatu dari apa yang Anda presentasikan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas join Anda, semoga bermanfaat. Mohon nanti dikirim daftar hadirnya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.